ruangan ini. Tuhan, 2000 tahun lalu anakmu Yesus Kristus mati dan bangkit dari kuburan, memberikan satu pengharapan bagi dunia. Hari ini Bapa, kami mohon supaya bukan cuma kami tahu di kepala kami dengar berita kebangkitan ini, tapi kami boleh mengalami pagi ini betapa ajaib kasih-Mu. Masing-masing kami Tuhan, tolonglah berilah anugerah-Mu supaya enggak ada dari kami satupun yang pulang dengan percuma. Tapi berilah kesempatan kami mengalami kehadiran-Mu, keajaiban akan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Karena itu kami berdoa, mohon Roh Kudus tolonglah kami. Bicaralah kepada kami, nyatakanlah kehadiran-Mu. Karena kami siap untuk mendengar, dilayani oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Sebelum duduk, boleh bilang kiri kanan, buka hatimu gitu. Ya, silakan duduk. Shalom. Saya baru dengar kayaknya yang jawab saya 20 orang ya. Di sini hadir berapa orang nih kira-kira Pak Hendy? 1000? Ada 1000 ya. Shalom. Yang atas belum? Shalom. Oke ya. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan bahas tema kebangkitan Yesus membawa pengharapan. Nah, kira-kira tahun 1950-an ada seorang profesor dari dari Harvard, maksud saya, dari Harvard University, seorang peneliti melakukan percobaan, hope experiment. Tolong keluarin. Hope. Gak muncul. Nah ini dia, hope experiment, eksperimen tentang pengharapan. Apa yang terjadi? Jadi begini, peneliti ini mau mempelajari, menguji berapa lama sih tikus-tikus bisa bertahan di dalam tabung yang berisi air. Jadi pertama-tama peneliti ini ambil beberapa tikus-tikus biasa. Dicemplungin ke dalam tabung, dilihat bisa bertahan berapa lama. Ya, jadi tikus-tikus yang mengap-ngap, kecapean, terus tenggelam mati. 2 menit doang. Terus diambillah tikus-tikus yang lebih pintar berenang. Tikus-tikus yang mungkin yang jenis lain gitu ya. Diambil, nah tikus-tikus macam ini bisa bertahan 15 menit, lebih panjang. Nah setelah itu dilakukanlah percobaan yang kedua. Nah percobaan yang kedua, diambillah tikus-tikus jenis yang pertama itu yang pintar berenang. Ya, dicemplungin lagi ke dalam tabung-tabung. Kemudian dilihat, nah kira-kira udah mengap-mengap, udah loyo, udah gak berdaya, udah mau tenggelam, cepet-cepet diangkat. Terus dikeringin, dikasih istirahat. Setelah dikasih istirahat berapa menit, dicemplungin lagi. Wah, berenang lagi tuh tikus-tikus. Saudara, kali ini beda tuh. Tahu saudara-saudara, tikus-tikus yang udah pernah diselamatin terus dicemplung lagi, kira-kira bertahan hidup berapa lama? Tadi yang pertama berapa menit? 15, 2 terus 15 menit ya. Kira-kira bisa bertahan berapa menit? Lebih lama apa lebih sebentar? Lebih lama ternyata. Tahu nggak saudara? Bisa tahan berapa tuh? Tikus-tikus ini ternyata bertahan ada yang sampai 60 jam. Bahkan ada tikus yang tahan sampai 81 jam. Itu artinya 15 menit banding 60 jam itu ratusan kali lipat ketahanannya. Wow. Jadi kesimpulan daripada penelitian ini adalah ya ternyata rasa percaya dari tikus yang pernah udah mau mati diangkat diselamatin itu, pengalaman diselamatkan itu memberikan pengharapan hidup yang lebih besar ratusan kali. Padahal tantangannya sama. Ya, dicemplungin air. Jadi pengharapan itu memberikan satu dampak yang luar biasa buat tikus. Apalagi buat manusia. Boleh bilang kiri kanan, apalagi buat manusia. Tolong bilang, apalagi buat manusia.
Iya, betul. Itulah sebabnya 2000-an tahun lalu ketika Yesus mati dan bangkit, ya, kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan. Kenapa? Pentingnya apa sih pengharapan dalam kebangkitan Tuhan Yesus? Kita lihat ya. Ya, kita lihat pentingnya pengharapan yang dijangkarkan, yang didasarkan pada kebangkitan Tuhan Yesus itu apa? Nah, kita akan lihat dari firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, nanti kemudian ini babak pertama, babak kedua kita akan lanjutkan ayat 15 sampai 19. Saya akan baca yang ganjil, mohon saudara-saudara baca yang genap ya. Kita mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka lihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Apa pentingnya pengharapan yang didasarkan kepada kebangkitan Tuhan Yesus? Saudara, paling tidak ada dua. Penting sekali pengharapan itu, bukan cuma tikus yang butuh pengharapan, manusia lebih lagi. Tapi pengharapan kita yang didasarkan pada kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, pentingnya pengharapan yang dijangkarkan pada kebangkitan Yesus itu karena pengharapan adalah sumber penghiburan dan pemulihan dari berbagai kesulitan dan kegagalan di masa lalu. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca cerita tentang apa yang terjadi sesudah kebangkitan Yesus. Ya, Yesus mati, kemudian 3 hari kemudian bangkit. Itulah sebabnya kita merayakan Paskah hari ini. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, saudara-saudara, Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Yang pertama kali ketika perempuan-perempuan, termasuk Maria Magdalena ke kuburan Tuhan Yesus. Sampai di kuburan, dia melihat kuburannya tutupnya sudah kebuka. Batu sudah terguling. Terus dia lihat tidak ada mayat Yesus. Dia bilang, mayat Tuhan Yesus sudah dicuri orang. Tapi di tengah-tengah kesedihan, kebingungan itu, mereka melihat malaikat. Ya, cari siapa? Cari Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit. Sesudah ngomong begini, malaikat tiba-tiba dari belakang mereka, ya dari belakang dia, ya ada seseorang yang memanggil Maria.
Maria langsung sadar itulah Yesus. Nah, sesudah bertemu dengan Maria, Tuhan Yesus kasih perintah kepada Maria, kasih tahu murid-murid lain untuk pergi ke Galilea, disitulah mereka akan melihat aku. Ya, jadi Maria pulang kasih tahu murid-murid masih nggak percaya. Sampai kemudian ketika satu malam, mereka masih di Yerusalem nih, mereka mengunci pintu semua karena mereka takut sama orang-orang Yahudi. Ya, dengan pintu yang terkunci itu Tuhan Yesus datang kayak nembus tembok begitu. Ya, Tuhan Yesus memberikan salam kepada mereka. Tuhan Yesus hidup. Tapi waktu itu satu murid Yesus bernama Thomas nggak hadir. Thomas bilang, enggak, aku nggak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Sampai aku tusukkan jariku ke lubang paku Yesus dan lambungnya yang ditikam, aku baru mau percaya. Dan benar, Tuhan Yesus tampakkan diri lagi. Belum lagi Tuhan Yesus tampakkan diri lagi kepada dua murid yang lagi jalan-jalan ke Emmaus. Ya, dari Yerusalem ke Emmaus itu kira-kira 11 kilometer. Ya, dari sini sampai ke Ubaya begitu. Ya, mereka jalan, ketemu sama Tuhan Yesus bangkit, mereka pulang kasih tahu lagi murid-murid. Nah, setelah itu, nah ini penampakan Yesus itu terjadi di sekitar Yerusalem. Setelah itu kejadian ini muncul. Cerita tentang Petrus inilah muncul. Nah, bedanya adalah gini, tadi kejadiannya di Yerusalem, kali ini kejadiannya bukan di Yerusalem lagi, tapi di utaranya Yerusalem, kira-kira 120 km dari Yerusalem. Namanya Pantai Danau Tiberias atau Danau Galilea. Nah, disinilah cerita yang kita baca ini dimulai. Tolong keluarin. Sesudah kebangkitan Yesus, Petrus apa yang dilakukan? Dia bilang gini, aku mau pergi menangkap ikan. Lah, saudara lihat, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah berkali-kali menampakkan diri kepada murid-murid termasuk pada Petrus. Tapi responnya apa? Aku mau pergi nangkap ikan. Kira-kira kenapa Petrus mau pergi nangkap ikan? Karena dia iseng, ya, habis Tuhan Yesus bangkit, nggak tahu mesti ngapa-ngapain, balik kampungnya, nggak tahu mesti ngapain, udah mancing sajalah. Ataukah ya karena memang disuruh Tuhan, kan udah ditipin pesan sama Maria Magdalena, suruh pergi ke Galilea. Ya ini kan di Galilea. Tapi saya percaya ada hal yang lebih dalam daripada itu. Ketika Petrus berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Dan 6 orang murid yang lain berkata, kami ikut juga sama kamu. Saya merenungkan, meneliti kemungkinan besar. Di dalamnya tuh ada kebingungan. Setelah ya Yesus sudah bangkit, betul. Tapi terus apa? Sepertinya kebangkitan Yesus itu tidak benar-benar mempengaruhi kehidupan Petrus sedalam-dalamnya. Kenapa? Karena Petrus sudah gagal. Di tengah-tengah situasi inilah, ya, dia pergi mancing, tolong keluarin lagi. Biarin stay dulu aja di sini, Pak. Saya di samping begitu. Oh, ini karena ada yang online ya. Mungkin karena ada yang online. Shalom buat yang lagi online, ya. Oke, saya baru ngeh nih ada yang ikut online. Nah, saudara, sesudah aku mau pergi, terus saya bisa, ini nggak jalan nih. Next, tolong. Oke. Jadi ketika mereka pergi menangkap ikan, Alkitab berkata semalam-malaman mereka nggak dapat apa-apa. Nggak dapat satu ekor pun. Nah, ketika udah menjelang pagi, matahari udah mulai terbit, kelihatanlah di pantai Tiberias itu ada sesosok orang gitu. Nah, mereka nggak tahu itu siapa. Kira-kira jaraknya 100 meter, satu lapangan bola gitu. Masih kelihatan tapi mungkin nggak jelas karena terlalu jauh gitu ya. Nah, orang ini dari jauh panggil, "Hai anak-anak, apakah ada lauk pauk? Apakah dapat ikan?" Murid-murid berkata, "Tidak ada." Terus apa yang dilakukan? Apa dikatakan orang ini? Orang ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Tebarkan jalamu ke kanan."
ke sebelah kanan perahu. Mungkin mereka bertanya-tanya, siapa orang suruh kita? Ya suruh kita tebarin jala. Padahal murid-murid ini, ya termasuk si Yohanes, termasuk si Simon Petrus yang ada di kapal itu, perahu itu, para nelayan, mereka tahu banget kapan ada ikan apa enggak. Tapi karena disuruh, mereka tebarkan jala, dan benar mereka mendapat ikan-ikan besar. Saudara ingat ada berapa ikannya? 153. Kenapa 153 bukan 152? Halo? Kenapa ini ada ibu nih di depannya? Di depan saya ini. Ibu kenapa bu kira-kira? Gak tahu pak, memang gue pikirin ya gitu ya. Saudara saya juga kagak tahu. Ya saya juga gak tahu. Tapi menurut buku-buku ya, kemungkinan 153 itu ada yang bilang begini. 153 itu melambangkan jenis atau spesies ikan yang waktu itu dikenali oleh orang-orang pada itu. Tapi sebagian lagi bilang, kayaknya enggak lah, kayaknya enggak gitu. Ya, tapi yang penting adalah murid-murid suruh tebarin jala, dapat ikan besar, padahal semalam-malam nggak dapat ikan-ikan besar, dan 153 banyaknya, artinya banyak. Perahu nelayan waktu itu bukan perahu yang besar sekali, artinya banyak sekali, itu mujizat. Jadi Petrus ketika melihat, Yohanes ketika melihat itu dia langsung ngomong sama Petrus, Pet, ya, itu Tuhan. Si Petrus dengar itu, oh yang di pantai Tuhan. Apa yang dilakukan? Petrus langsung pakai bajunya, tadi mungkin cuma pakai pakaian dalam, dia pakai baju, dia cemplung ke danau berenang 100 meter kurang lebih. Di pantai itu, Yesus sedang ada di dekat api arang, api unggun. Di atas api unggun ada roti dan ikan. Saudara, kenapa Tuhan Yesus perlu tunjukkan ini? Pertama-tama, kejadian murid-murid tebarin jala, dapat ikan banyak itu adalah apa yang terjadi waktu pertama-tama sekali Petrus ketemu sama Tuhan Yesus sebelum jadi murid. Jadi sebelum jadi murid, ketika Petrus dan saudaranya itu ada di perahu sedang menebar jala, Yesus datang ya, dan kemudian ikut dalam perahunya dan bilang, tebarkan jalamu. Sudah semalam-malaman ya Tuhan, kami nggak dapat apa-apa. Yesus bilang tebarkan jala dan dapat. Jadi itu recall his memories gitu. Jesus asked Peter to revisit his past memory. Untuk revisit, untuk mengunjungi ulang memori-memorinya. Memori yang indah kan, berjumpa dengan mujizat Tuhan. Begitu. Mendapat ikan banyak. Tuhan ingatin bagaimana pertemuan cinta mula-mula Petrus sama Tuhan Yesus. Sehingga waktu ketemu Tuhan Yesus mula-mula dia bilang, Tuhan pergilah dari aku seorang yang berdosa. Karena dilihat ada seorang yang berkuasa di depan dia. Itu loh ingatan akan dia masa lalu. Terus ketika Petrus melihat Yesus dengan api arang, dengan roti dan ikan, mengingatkan apa? Roti dan ikan itu mengingatkan akan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang Tuhan lakukan memberi cukup makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan itu. Mujizat Tuhan, keperkasaan, kemuliaan Tuhan, dan kebanggaan. Ya murid-murid termasuk Petrus bisa menjadi bagian daripada pelayanan Yesus yang luar biasa. Tapi bukan cuma jala, ikan, bukan cuma roti dan ikan. Ada apa lagi satu? Api unggun, api arang. Nah api arang ini mengingatkan apa? Mengingatkan kegagalan Petrus. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus udah ingetin Petrus. Berjaga-jagalah. Karena kamu nanti akan menyangkali aku. Petrus bilang, enggak mungkin. Tuhan Yesus bilang, kamu akan menyangkali aku 3 kali. Petrus bilang, tidak. Aku tidak akan meninggalkan engkau sekali-kali pun tidak. Aku bahkan mau mati bagi Tuhan. Itu perkataan Petrus.
Tapi ketika Yesus ditangkap, ya Petrus tuh marah kan, masih berani sekali tuh. Dia bahkan potong itu salah satu tentara yang datang untuk menangkap Yesus, dia potong. Tapi Tuhan Yesus bukannya melawan, kan berarti punya kuasa ya. Tuhan Yesus ambil telinga yang dipotong itu, ditempelin lagi. Sembuh. Tapi Yesus kok gak melawan? Dia berkuasa gak melawan. Petrus kebingungan. Dia melihat gurunya yang berkuasa itu digiring, ditangkap, diadili. Dia coba ikutin dari belakang. Nah, ketika Petrus coba ikutin dari belakang inilah, Petrus menyangkal. Dia ketemu kali pertama, orang bilang, kamu ini dari logat kamu, pasti kamu orang Batak. Ya kalau Batak ngomong kedengaran kan, kira-kira gitu. Mereka kan di Yerusalem. Pasti kamu orang Galilea, kelihatan medok-medoknya gitu kira-kira. Bukan. Terus ketemu lagi sama orang lagi juga begitu. Kayaknya kamu nih yang bersama-sama dengan Yesus. Bukan. Sampai 3 kali. Sampai dia bilang, aku bersumpah aku tidak kenal dia. Alkitab mencatat ketika Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Petrus melihat, Tuhan Yesus melihat Petrus. Petrus melihat wajah Yesus, hancurlah hatinya. Jadi ketika Yesus sudah bangkit, ternyata kebangkitan Yesus itu tidak membuat penyesalan dalam diri Petrus itu pergi. Dan penyesalan dia hidup dalam penyesalan. Dia makin berusaha keluar, makin terbenam dia. Dia merasa dia udah gagal, dia udah menyangkali gurunya, saudaraku. Next. Tetapi di dalam kegagalan inilah, Yesus datang menyapa. Yesus menjumpai Petrus. Untuk apa? Agar Petrus bisa berdamai dengan masa lalunya. Kita kalau ingat masa lalu yang senang, kita bersuka cita. Tapi kalau ada masa lalu yang mengerikan, masa lalu ada kekecewaan, ada trauma, ada luka, ada kegagalan, kita berusaha tutupi, kubur, kalau bisa buang jauh-jauh. Jangan pernah kelihatan dan muncul lagi dalam ingatan kita. Itu cara kita kebanyakan orang menghadapi kegagalan masa lalu yang tidak mengenakan. Ya pada masa ini orang coba lari dari masa lalunya dengan cara pertama, dengan makan. Orang yang makan terus ya. Sebenarnya orang yang berusaha keluar dari rasa bersalah, keluar dari masa lalu. Pelampiasannya makan. Ada orang yang pelampiasannya tidur. Ada orang pelampiasannya main. Pelampiasannya free sex. Pelampiasannya shopping. Ya, apalagi? Ya, pelampiasannya pergi mancing. Nah, mancing melulu, nggak ngurusin keluarga. Ada tuh saya pernah ketemu sama satu jemaat, nggak ngurusin keluarga. Mancing, perlu tiap hari libur, tiap hari weekend, mancing. Kenapa? Dia nggak mau hadapin masa lalunya, pergi, lari. Ada yang hadapin masa lalu, kenapa? Dengan marah-marah, saudara. Sebenarnya marah-marah dia, itu adalah pelarian dia. Tapi Tuhan tidak mau kita lari dari masa lalu kita. Tuhan mau kita hadapin, saudara. Kenapa? Di dalam Tuhan, masa lalu yang paling kelam, penderitaan yang paling dalam Tuhan bisa pulihkan. Amin, saudara. Ada satu kisah nyata, tolong keluarin. Kisah nyata dari seorang bapak, ya, seorang suami orang Korea, opa ya bahasa Korea, opa. Ya, opa Korea ini orang yang sebenarnya mencintai Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Dia ini bermasalah, punya problem emosi dengan hampir semua orang, terutama sama istri dan keluarganya. Sampai akhirnya dia pergi konseling. Dia cari pertolongan, dia pergi ke konseling. Ketika pergi ke konseling, konselornya ngomong-ngomong sama dia, juga ngomong sama istrinya. Baru si konselor tahu, ternyata ya sebenarnya
Istrinya ini orang yang baik sekali, bukan sumber masalah. Istrinya ini orang baik, menarik, hangat, penuh kasih, dan mau sekali mendukung suaminya. Tapi bagi si suami, ya, istrinya itu buat apa aja salah. Istrinya terus-menerus mengkritik, nyalain istri, berkata kasar sama istri, banyak nuntut. Pokoknya apa yang dilakukan istrinya salah di mata dia. Pada akhirnya sang suami menjaga jarak, ya, menolak kasih sayang istri tanpa sadar merusak keluarganya, saudara. Nah, ketika datang kepada konselor itu, ya itu dia datang kepada konselor, dia ceritain, pokoknya ya seperti pada kebanyakan pria sejati. Saudara tahu ciri-ciri pria sejati? Halo, Pak Jo? Apa kira-kira ciri pria sejati? Menyalahkan istri. Kenapa Pak? Kok ciri pria sejati itu? Pria sejati yang pertama Adam. Oh, ditanya siapa yang makan pohon? Kamu makan ya pohon pengetahuan baik dan jahat. Jawab Adam apa? Oh no, istriku. Nah kan nyalain istri. Nah itu. Jadi hari ini bapak-bapak siapa yang pria sejati? Nah, saya dulu pria sejati. Saya ngaku ya, di sini ada istri saya. Saya suka nyalain istri saya dulu. Pokoknya kalau salah istri saya yang salah. Saya selalu benar. Ini pria opa Korea ini juga begitu. Tapi ketika si konselor bimbing, ketika opa ini mulai terbuka, mau jujur sejujur-jujurnya, baru ketahuan akar dari penderitanya apa. Tahu nggak kenapa dia jadi begitu? Ngalami banyak problem emosional, ribut sama orang, nyalain istri. Karena sedalam-dalamnya ada akarnya. Akarnya apa? Ditemukan oleh si konselor. Ternyata gini, ketika si pria Korea ini belum menikah, masih bertunangan dengan pacarnya, dia ini ikut wajib militer. Kan Korea itu harus wajib militer ya. Ikut wajib militer. Nah di situ ikut wajib militer. Nah ada waktu 2 minggu. Waktu itu dia istirahat dan rekreasi. Karena Korea sama Jepang bersebelahan, dia pergilah ke Jepang untuk jalan-jalan, istirahat, rekreasi. Nah, waktu dia jalan-jalan di kota Tokyo, ya dia ceritakan bahwa dia itu begitu kesepian. Dia merasa kosong hatinya, dia pengen sekali pulang, tapi nggak bisa. Di dalam kondisi begini, si pria ini jatuh ke dalam dosa. Dia pergi ke tempat pelacuran beberapa kali. Ketika dia pulang, dia sadar dia berdosa. Dia orang yang bilang, Tuhan aku ikut Tuhan, tapi aku gagal. Dia udah minta ampun sama Tuhan. Dia pikir, ya, dalam pikiran dia, bahwa saya udah minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Dia pikir, dia percaya itu. Tapi kenyataannya rasa bersalah, rasa berdosa itu terus menghantui diri dia. Sampai ketika dia menikah, karena udah berpacaran bertahun-tahun, akhirnya dia menikah. Tapi setelah menikah itu dia konflik terjadi di mana-mana, ya. Konflik dengan istrinya, konflik dengan keluarga besar, konflik dengan teman gereja, konflik dengan teman kerja, konflik terjadi karena apa? Karena akar ini tidak pernah selesai, saudara. Bahkan si pria ini mengaku, saya itu merasa saya tidak punya hak menikmati relasi yang bahagia dengan istri saya. Saya tidak punya hak, katanya dia, untuk menikmati hidup. Saya harus bayar kembali utang saya. Nah saudara perhatiin, pria Korea ini mencoba bayar hutangnya dengan penyesalan. Bayar hutang dengan cara menghukum dirinya. Saudara, ini akarnya. Saudara lihat betapa menghancurkannya rasa penyesalan. Betapa menghancurkannya orang yang hidup di masa lalu. Betapa menghancurkan kalau masa lalu tidak pernah dibawa kepada Tuhan dan diselesaikan. Betapa kacaunya rumah tangga, betapa kacaunya hidup. Bukan cuma rumah tangga, kesehatan, relasi sama orang, masa depan, semuanya kelihatan amburadul. Karena kalau seorang tidak pernah didamaikan dengan masa lalunya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus yang bangkit datang menjumpai Petrus secara pribadi. Karena Tuhan tahu
Kalau Petrus tidak ditolong, tidak mendapatkan pengampunan, dia tidak diajar untuk menerima pengampunan anugerah Tuhan, dia tidak akan kemana-mana. Petrus akan terperangkap, terperosok ke dalam lumpur penyesalan. Saudara, saya mau tanya kepada kita semua, bagaimana dengan saudara dan saya, dengan saudara-saudara yang mengikuti secara online? Pertanyaan refleksi. Terakhir, pertanyaan refleksi. Adakah Anda telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang telah bangkit? Pernahkah saudara mengalami bahwa Tuhan menolong saudara keluar dari masa lalu, lepas dari masa lalu? Puji Tuhan, kalau pernah bagikanlah. Bagikanlah pengharapan ini kepada banyak orang. Saya sebagai pendeta, sebagai konselor menghadapi banyak sekali orang-orang yang hidup dalam penyesalan, gak bisa keluar. Dari mukanya aja kelihatan saudara, kalau kita lihat dari mukanya, aduh kelihatan sekali berbeban berat. Tidak ada sukacita. Coba boleh lihat kiri kanan mukanya kira-kira kayak apa. Ya, tidak ada sukacita. Berat hidupnya. Bagikan kepada mereka, kasih tahu Tuhan Yesus yang bangkit itu mau memberikan pemulihan. Apapun, seberat apapun, separah apapun masa lalumu, ada masa depan di dalam Tuhan. Ada pengampunan, anugerah daripada Tuhan. Amin. Kenapa? Kita balik ke ayat sebelumnya. Karena Tuhan Yesus, karena Rasul Petrus pernah tulis begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Rasul Paulus bilang, benar, kalau Yesus tidak bangkit, kita ini masih hidup di dalam dosa. Kita akan masih hidup dalam penyesalan. Kita akan terus menjadi korban. Ya, kita akan selalu menjadi korban, playing victim. Ya, kita akan menjadi korban. Kenapa aku korban masa lalu? Kenapa aku begini? Karena masa laluku hancur. Kenapa begini? Karena aku udah buat dosa. Karena aku udah gagal. Saudara, di dalam Tuhan, Yesus yang bangkit memberikan pengharapan. Amin. Kita nggak perlu lagi hidup di masa lalu, hidup dalam dosa. Yang terakhir yang di bold itu yang kasih terang. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Inilah berita pengharapan dari kebangkitan Tuhan Yesus. Next. Adakah penderitaan? Adakah saudara mengalami penderitaan, kekecewaan, luka, trauma, rasa bersalah, kegagalan, dan lain-lain di masa lalu saudara yang menghantui saudara? Mungkin saudara duduk di sini, tidak ada seorang pun yang tahu, sama seperti pria Korea itu. Tidak ada yang tahu sebelumnya. Tapi dia satu hari harus cari pertolongan dan dia boleh mendapati pertolongan dari Tuhan. Saudara mungkin simpen rapat-rapat rahasia itu tanpa ada orang pun tahu, tapi Tuhan mau tahu. Dan Tuhan yang mau tahu itu mau memulihkan saudara dan saya. Akuilah, mohonlah pengampunan Tuhan. Dan bilang, Tuhan ini aku. Ampuni aku, terimalah pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, apa pentingnya pengharapan yang dijangkarkan pada kebangkitan Tuhan Yesus? Yang kedua, pengharapan merupakan sumber kekuatan dalam melangkah ke depan untuk menjalani panggilan Tuhan. Tadi yang pertama, pengharapan itu sangat kita butuhkan supaya kita keluar dari masa lalu. Supaya kita bisa didamaikan dengan masa lalu. Ya, kita tidak hidup lagi di dalam kegagalan kita. Yang sekarang saatnya kita dibawa untuk menuju ke depan. Punya kekuatan, punya sukacita, punya lagi keberanian untuk menjalani masa depan. Nah, inilah yang terjadi sama Petrus, saudara. Kita lihat ya. Petrus, kita baca lagi beberapa bagian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Next. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau akan berjalan kemana saja yang engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Lanjut. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memulihkan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, di beberapa ayat terakhir yang kita baca ini memberitahukan kepada kita pengharapan yang Tuhan berikan itu menolong kita menjadi sumber kekuatan untuk melangkah ke depan. Nah, saudara perhatiin tadi, bagian firman yang kita baca ceritain. Tadi ya, setelah Yesus nyuruh mereka ke darat, terus Yesus kasih mereka makan ikan, roti, sesudah ciapau, ya, sudah makan kenyang, ya, Tuhan Yesus ajak ngomong. Tuhan Yesus itu mirip sekali sama orang Chinese. Ya, orang Chinese kalau mau ngomong bisnis, Kang tahu apa dulu dilakukan? Cia dulu, yuk ajak ke restoran, makan dulu, ya. Katanya filosofinya perut kenyang, bisnis lancar, ya gitu ya. Jadi kalau mau bicara bisnis, makan dulu. Tuhan Yesus begitu tuh. Ya, makan dulu, habis udah makan, diajak ngomong. Petrus diajak one on one doang, berdua. Ngomong empat mata. Tuhan Yesus mulai ngomong sama Petrus, tanya. Kalau saudara dan saya di posisinya Tuhan Yesus, ketemu sama orang yang udah nyakitin, yang udah menyangkali kita, yang udah nikam kita dari belakang, kira-kira kita akan tanya apa? Kalau ketemu nih sama orang, ya kalau kita di posisi kita akan tanya apa sama orang itu? Mungkin kita akan tanya begini, Pet, kok tega sih? Biasanya istri-istri tuh kok nanya tuh, ya sama suami, kok tega sih? Kok tega sih? Kok tega sih kamu nyakitin hatiku? Kok tega sih kita udah tinggal, udah bersama-sama 3,5 tahun bersama dengan aku dan murid-murid dan teman-temanmu. Makan, tidur sama-sama, melihat mujizatku, melihat aku membangkitkan Lazarus dari mati, melihat aku memberi makan 5.000 orang, melihat orang buta disembuhkan, kita makan bareng-bareng, tidur bareng-bareng. Kenapa kamu tega menyangkali aku? Nyangkali aku sampai 3 kali lagi. Kalau saya jadi Yesus, saya nanya begitu tuh. Untungnya saya bukan Yesus. Ya. Yesus gak tanya itu. Yesus tanya apa? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon jawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi aku gagal. Ditanya lagi kedua kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Mungkin kali kedua ini dia nggak bisa napas tuh. Suaranya terperangkap, terpenjara di leher dia. Sambil nelan ludah berkali-kali, mungkin engkau tahu, aku mengasihi engkau. Tapi aku nyangkal engkau sampai 3 kali Tuhan. Padahal aku bilang dulu, aku akan mati buat Tuhan.
Ya ketika Yesus bertanya kasih tahu Petrus, Petrus kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus pernah bilang dengan perkasanya dia bilang, tidak. Sekalipun semua ini murid-murid lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan aku mau mati bagi engkau. Tapi ternyata dia menyangkali Yesus. Makanya ketika ditanya, Simon apakah engkau mengasihi aku? Saya membayangkan betapa susahnya dia menjawab. Kira-kira mungkin kalau hari ini ada istri yang nanya sama suaminya, kok kamu sayang sama aku enggak? Si suami, kalau dia pernah selingkuh, aku sayang tapi aku maafkan aku udah selingkuh sama 10 orang wanita. Jual geplak gitu. Kira-kira kayak begitu tuh. Apakah engkau mengasihi aku? Saya bertemu dengan jemaat-jemaat orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, suami-suami yang buat zina. Dia datang mengaku kepada kami. Dia menangis, dia bilang, Pak Pendeta, saya sayang sama istri saya, tapi saya nggak tahu kenapa saya khilaf waktu itu. Ada orang tua yang mengaku, Pak, saya sayang sama anak saya, tapi saya jakitin hati dia. Cerita bisa dilanjutkan dengan banyak. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam dirimu, saudaraku. Kalau hari ini Tuhan bertanya kepada teman-temanku di sini, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya kepada kita masing-masing, apakah engkau mengasihi aku? Kira-kira jawabnya apa? Tuhan, saya mau mengasihimu, tapi saya gagal lagi. Saya tahu saya tidak boleh itu lihat-lihat gambar porno, film porno. Tapi jatuh lagi Tuhan. Saya tahu saya mesti berbisnis dengan jujur, tapi Tuhan, saya nggak mampu gitu. Saya nggak tahu kalau saya berbisnis dengan cara yang benar, yang jujur, bisnis saya bisa bertahan Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu kalau saya ikut jalan yang benar Tuhan, apakah teman-teman mau terima saya ya Tuhan. Dan seterusnya saudara. Saudara, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apakah saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan melihat hatimu dan hatiku yang mau belajar. Yang berani jujur mengakui, Tuhan, aku gagal, aku nggak bisa. Itu sebabnya kita butuh anugerah. Dan waktu Tuhan tanya pada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Itu adalah humbling proses. Tuhan mau Petrus sadar dia nggak bisa mengandalkan kemampuan diri dia, mengandalkan karisma dia, keberanian dia, nggak bisa. Hasilnya adalah kegagalan. Waktu Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan mau Petrus benar-benar bergantung pada Yesus sendiri, pada Tuhan sendiri. Saudara, sekarang ini kepada siapakah kita berharap? Apakah di antara kita ada yang berharap pada kemampuan kita memanage uang, bisnis? Nah, akhirnya kita menemukan ternyata kita mengalami kebuntuan. Berapa banyak ibu-ibu yang merasa aku bisa nih ngatur mengurus anak, tapi bertemu dengan anak yang susah sekali, bahkan mulai kelihatan mengecewakan. Kepada siapa saudara berharap, orang-orang muda, apakah engkau berharap pada pasangan? Yang orang tua engkau berharap pada anak, salah nggak berharap sama anak? Tidak salah. Tapi anak pun manusia yang bisa berbuat salah. Berharaplah pada Tuhan. Ketika kita berharap pada Tuhan, Tuhan akan membawa kita keluar dari masa lalu dan melangkah ke depan saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian pribadi saya. Tolong keluarin fotonya.
Ini foto tahun 1997. Saya kasih judul Krisnadi dikejar rasa bersalah karena kematian adik saya. Saya 4 bersaudara, saya paling ujung kanan itu Cece saya, kemudian paling kiri adalah Meme saya, yang meninggal ini adik terakhir, nomor 4 dia. Waktu tahun 1997 bulan Juli, dia hampir 17 tahun, 16 kurang 1 bulan dari 17 tahun. Ini foto meninggalnya dia. Ini meninggalnya dia ini nggak begitu mempengaruhi saya. Sampai tahun 2000 saya baru sadar ternyata saya dikejar rasa bersalah. Jadi itu tahun 97. Tahun 2000 saya sudah sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara saat ya. Nah waktu saya di saat itu, satu waktu saya ini badan, tangan, kaki, semua satu badan tuh lemes, tidak ada tenaganya. Tiba-tiba saja tidak ada tenaga, nggak tahu kenapa. Ya akhirnya teman-teman saya bawa saya ke dokter. Waktu itu diperiksa sama dokter bilang kayaknya nggak ada sakit apa-apa. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Cuma tiduran aja berhari-hari, kira-kira 2 minggu dulu. Wah saya itu nggak tahan sekali. Baru saya sadar 2 minggu itu ternyata saya menyimpan dalam-dalam, berusaha membuang ingatan 3 tahun sebelumnya, tahun 97. Kenapa? Waktu 2 minggu di tempat tidurlah muncul ingatan-ingatan, memori-memori lama yang dulu saya coba kubur. Memori tentang apa? Jadi ketika adik saya 3 tahun sebelumnya itu meninggal, jadi adik saya kejadian begini, dia naik motor pada satu malam minggu. Ketika dia naik motor, dia dicegat oleh preman Jakarta waktu itu, kira-kira 30 orang. 30 orang ini cegat motor, dia jatuh dari motor, dia dipukul pakai balok, dia dipukul pakai benda-benda tajam, ditusuk dan segala macam. Akhirnya dalam kondisi yang parah itu ditolong orang masuk rumah sakit. Minggu malam masuk rumah sakit, dan hari Rabu, Senin, Selasa, Rabu Senin, Selasa masih nggak apa-apa. Nah saya ini kedapatan jaga adik saya sama kakak saya perempuan. Nah saudara, 3 hari sesudahnya meninggal. Padahal masih bisa cerita, kita pikir dia sehat-sehat. Dia meninggal itu benar-benar mensyokkan kami sekeluarga. Bukan cuma syok karena meninggal, tapi saya, waktu dia di rumah sakit, dia bilang, aduh sakit. Saya malah bilang begini sama dia, lu jangan cengeng. Saya bilang begini sama adik saya yang ternyata dia orang yang gendut ya, gemuk ya. Dia kelihatannya karena ditusuk gitu, mungkin ada alat-alat tajam apa yang nusuk dia itu, ada tetanus di dalamnya, nggak ketahuan. Dokter udah bersihin tapi di dalamnya mungkin diagnosis dokter tuh setelah dia meninggal tuh karena itu. Ya saya marah sama dokter, saya marah sama rumah sakit, tapi terlebih saya marah sama diri sendiri. Jadi koko yang seperti apa? Koko yang sadis sekali. Yang dia waktu sekarat, dia waktu kesakitan masih bilang dia cengeng, jangan cengeng. Aduh, saya dikejar, dia hantui rasa bersalah. Itu tuh 2 minggu, itu terus muncul. Terus muncul lagi ingatan 2 minggu sebelum dia meninggal. Dia di rumah sakit, saya berantem sama dia ngomong kotor sama saya, ya, dia ngomong terus saya berantem, kemudian saya benamin dia maksud badannya saya taruh dia di kasur, kemudian saya tampar dia diam aja. Aduh ingat itu muncul lagi, saya merasa Tuhan, ini muncul lagi, saya berdosa banget Tuhan. Perasaan bersalah, berdosa melumpuhkan hidup saya saudara. Ternyata saya nggak sendirian. Bertahun-tahun kakak saya perempuan juga begitu ngalamin. Saya baru ketemu beliau ini berapa hari yang lalu, kejadian minggu lalu saya ngomong-ngomong. Dia baru cerita, sama ternyata. Jadi ketika giliran dia menunggu di rumah sakit, adik saya almarhum ini minta sama Cece-nya, Cece beliin KFC katanya. Oh jangan di rumah sakit kamu lagi sakit gini, jangan lebih KFC. Terus dia menyesal, Tuhan kenapa permintaan terakhir adikku minta KFC aja aku gak bisa beliin, aku gak mau beliin. Terus dia ngomong lagi sama Cece saya, Cece pindahin aku aja ke rumah sakit lain, kayaknya di sini gak bagus. Cece bilang gak usah lah, di sini aja udah gak usah pindah-pindah.
Dia merasa bersalah. Mungkin kalau aku pindahin dia, minta dipindahin di rumah sakit lagi, dia akan selamat, gak akan mati. Jadi lihat saudara, bertahun-tahun penyesalan itu menghantui kami, membuat kami ciut lumpuh. Tapi saya mau bilang, dalam nama Yesus, Tuhan menolong kami. Ketika saya benar-benar kayak lumpuh di seminari itu, saya datang kepada seorang konselor, didoakan. Ketika didoakan, si konselor tanya sama saya, Kris, Nadi, seandainya kalau adik kamu hadir di tempat ini, kamu mau ngomong apa sama dia? Saya diam, saya nggak tahu mesti ngomong apa. Diam, bermenit-menit saya diam. Sampai akhirnya setelah diam berapa menit, saya mulai ngomong. Kalau dia ada di sini, Pak, saya mau ngomong. Nyihau, adik saya namanya Nyihau. Nyihau, Koko sayang sama kamu. Wah, meletus itu semua emosi saya yang saya pendam bertahun-tahun. Kau tahu, Koko sayang sama kamu. Walaupun Koko tampar kamu 2 minggu sebelum kamu meninggal. Koko sayang sama kamu, sekalipun Koko bilang kamu jangan cengeng. Padahal kamu lagi kesakitan. Waktu itu, saya cuma bisa bilang, Tuhan, saya salah. Saya salah. Tapi Tuhan, saya sayang sama adik saya. Waktu itu tuh saya menerima pengampunan dari Tuhan. Saya juga mengampuni diri saya sendiri. Setelah itulah saya baru bisa bebas. Itulah sebabnya hari ini saya bisa ceritakan kepada saudara-saudara semua. Supaya barangkali ada di antara saudara-saudara hidup dalam penyesalan di masa lalu, terperangkap, terjerat, terbenam di dalam lumpur penyesalan. Hari ini dalam nama Yesus Tuhan lepaskan dari masa lalu dan boleh melangkah ke depan untuk melayani Tuhan. Petrus, dia bisa keluar dari masa lalu dia. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan percayakan pelayanan. Tuhan percayakan, ya, berikan dia kehormatan untuk melayani. Itu sumber sukacitanya. Sehingga apa? Alkitab mencatat. Kalau dulu dia menyangkali Yesus tidak berani mati, takut mati. Tapi Alkitab mencatat ya menurut tradisi, buku tradisi gereja. Petrus di masa tuanya dijulurkan tangannya. Seperti yang sudah dikatakan Yesus, menjulurkan tangannya, diikat dan disalibkan. Petrus mati disalibkan. Tapi waktu mau disalibkan dia bilang, saya tidak pantas disalibkan seperti Tuhan Yesus. Biarkanlah aku disalibkan terbalik. Jadi kepalanya yang di bawah, kakinya yang di atas. Saudara, pengharapan dari kebangkitan Yesus mengubah seorang Petrus. Memberi dia kelepasan dari masa lalu. Dan memberikan dia pengharapan, sukacita, keberanian untuk menjalani panggilan Tuhan, melangkah ke masa depan. Demikian juga hari ini di dalam nama Yesus, saudara-saudara. Tuhan mau melepaskan kita dari belenggu masa lalu. Dan Tuhan mau memberikan kita sukacita, kekuatan untuk kita melangkah ke depan. Saudara mau enggak? Apakah jawab Anda ketika Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Apakah hari-hari ini saudara dan saya sudah dan mau berjalan dengan bersandar pada anugerah Tuhan? Mari kita tenangkan diri, kita mau berdoa. Dengan lembut, mohon pianis mainkan lagu Harapanku Hanya pada Yesus.
dalam Yesus. Hidupku berpaut padanya. Oh, betapa ajaib dan mulia kasih-Nya, karena Dia Kristus dalamku. Harapanku hanya di dalam Yesus. Hidupku berpaut padanya. Oh, betapa ajaib dan mulia kasih-Nya, karena Dia Kristus dalamku. Pagi hari ini saya mengajak teman-temanku di tempat ini atau yang mengikuti secara online. Adakah di antara kita hari ini engkau secara jujur mau mengakui engkau bawa beban, bawa masa lalu bertahun-tahun, kau dihantui, semakin kau berusaha keluar, semakin memori itu menghantui. Semakin saudara mencari jalan keluar, semakin saudara terperosok di dalamnya. Saudara, siapakah di antara kita yang berkata, itu saya Tuhan, itu saya Tuhan, tolong saya Tuhan, selamatkan saya, ampuni saya Tuhan. Ada gak yang berkata begitu? Tuhan, itu saya orangnya. Tanpa buka mata, semua kita dapat Tuhan. Kau boleh taruh tangan di atas dadamu, berkata kalau ada di antara saudara, itu saya Tuhan. Kau boleh taruh tangan di atas dadamu dengan jujur, dengan hati berkata, itu saya Tuhan. Silakan saudara. Silakan. Barangkali ada sesuatu yang kau sembunyikan bertahun-tahun, tidak ada seorang pun tahu. Pengalaman engkau di masa kecil, kesakitan, luka, abuse, trauma, kegagalan, penyesalan. Hari ini engkau mendengar berita Tuhan mau bebaskan engkau. Datang berdoalah dalam hatimu, bilang, Tuhan, pulihkanlah aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Tuhan, kau melihat Tuhan, hati yang terbuka, tangan yang terangkat, minta tolong kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, jamalah teman-temanku di tempat ini seperti Tuhan menjamah Kris bertahun-tahun dahulu ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar penghiburan, kekuatan, kuasa, pengampunan, anugerah Tuhan itu boleh terjadi juga dalam diri kami masing-masingnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adakah di antara kita yang pagi hari ini engkau tahu Tuhan mau mengampunimu dan kau sudah minta ampun sama Tuhan. Tapi yang menjadi perangkap adalah engkau tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Hari ini di dalam nama Yesus, berserulah kepada Tuhan, bilang, Tuhan tolong aku. Ada gak yang berkata, Tuhan itu saya orangnya. Saya gak bisa ngampuni diri saya bahkan menghukum diri saya. Saya merasa tidak pantas untuk menikmati hidup ini. Saya mencoba membayar dosa saya, kesalahan saya dengan penyesalan. Tapi hari ini saya mendengar berita bahwa ada jalan keluar. Jalan keluarnya pada Yesus. Saya mau terima pengampunan dari Tuhan. Saya mau mengampuni diri saya sendiri. Kalau ada di antara saudara yang pernah aborsi anak, dalam nama Yesus, hari ini akuilah. Bilang, Tuhan, ampunilah saya. Saya mau terima pengampunan-Mu. Dan saya mau mengampuni diriku sendiri. Saudara, kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan,
itu saya orangnya. Saudara boleh taruh tanganmu di atas dada. Bilang, Tuhan, itu saya orangnya. Saya mau terima pengampunan dari Tuhan. Dan saya mau mengampuni diriku sendiri. Karena Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Aku mau. Puji Tuhan. Terakhir, kepada kita semua. Kita yang sudah mengalami Kristus, kebangkitan Kristus. Adakah saudara-saudaraku, engkau berkata, Tuhan, aku mau Tuhan dipakai Tuhan untuk memberitahu teman-temanku, memberitahu orang-orang sekelilingku, supaya mereka tidak menyerah karena pengharapan dalam Yesus. Mereka tidak perlu bunuh diri, mereka tidak perlu melarikan diri, tapi mereka bisa lari kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan ada pengharapan. Ada nggak yang mau berkata, Tuhan, pakai aku Tuhan, aku mau. Yang kau boleh taruh tangan di atas dadamu. Bilang, Tuhan, aku mau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Saya undang kita berdiri semua. Katakan referen lagu ini, harapanku. Harapanku hanyalah dalam Yesus. Hidupku berpaut padanya. Oh betapa ajaib dan mulia kasih-Nya, karena Dia Kristus dalam. Dengan sepenuh hati, harapanku hanya di dalam Yesus. Hidupku berpaut padanya. Oh betapa ajaib dan mulia kasih-Nya, karena Dia Kristus dalamku. Bapa, terima kasih. Terima kasih karena Engkau sabar sekali sama kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sebenarnya tidak pantas kami terima. Kami sepantasnya dihukum, kami sepantasnya mati Tuhan. Tapi Tuhan, anugerah-Mu besar. Kematian dan kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan. Seberapa besar menderitanya, parahnya masa lalu kami. Waktu kami datang menyerahkannya pada Tuhan, Tuhan akan memulihkannya. Seberapapun kami bingung, hidup tak menentu ya Tuhan. Tapi Tuhan mau memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami berjalan ke depan. Tuhan ampuni kami kalau kami selama ini mengandalkan orang lain, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemampuan kami. Ampunilah kami Tuhan. Tolong kami bisa sepenuhnya andalkan Tuhan, hidup berpaut sepenuhnya sama Tuhan. Kami belajar hari ini dari Petrus ya Tuhan. Dia begitu pongah, begitu sombong, merasa kuat tapi gagal. Kami juga kayak gitu Tuhan. Kami mau belajar sekarang ini untuk bergantung sama Tuhan. Menjalani hari-hari bukan lagi dengan kekuatan sendiri, tapi dengan anugerah kekuatan daripada Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk membagikan pengharapan ini bagi orang-orang sekeliling kami, supaya mereka pun boleh mengalami kelepasan, sukacita yang sejati. Dengarkan doa kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.